Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Lelaki, saya sedang ngobrol sama Pak Faisal Habibur, seorang pebisnis sukses. Dan hari ini kita ngobrol tentang beliau, baik tentang inspirasi mereka, inspirasi beliau, dan juga terkait dengan aktivitas dia saat ini. Selamat, apa kabar ya? Sehat alhamdulillah. Aktivitas sekarang apa ya? Sehari-hari saya memantau pekerjaan karyawan yang melakukan aktivitas seperti pabrik, mengurusi pabrik steam crusher, terus atau pabrik pemecah batu, pabrik aspal atau AMP, dan batching plant serta usaha pupuk dan beras. Masih tetap ya? Insya Allah masih. Karena beliau ini dikenal dengan pengusaha beras dan sekarang udah banyak usahanya beliau. Kan kemarin 2020 baliho kakak udah tersebar kemana-mana, bahkan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati. Tapi kok sekarang mundur? Setelah saya lihat, memandang dan berpikir serta berkonsultasi juga dengan keluarga, alangkah baiknya pesan keluarga kami teruskan dulu bisnis, karena pesan baik dari orang tua maupun dari istri bilang tidak akan mungkin kamu akan sukses dua-duanya. Jadi sekarang kami pernah mencoba mengabdikan diri kepada masyarakat, pernah jadi kepala desa, dan buktinya kamu sekarang lebih nyaman sekarang karena mereka belum siap untuk melepaskan saya, melepaskan diri saya untuk orang banyak, karena untuk keluarga pun kadang-kadang sudah kewalahan. Karena di satu sisi saya banyak keluar kota untuk mengurusi bisnis, sementara keluarga saya sering banyak ditinggal. Jadi apalagi nantinya ketika kamu sudah jadi pemimpin, mana mau mengurusi bisnis, terus mana mau mengurusi keluarga, mana mau mengurusi masyarakat. Saya saja waktu itu mengurusi masyarakat 5.000, kadang-kadang mereka 5.000 lebih warganya, kadang-kadang mereka masih banyak mengeluh karena apa yang dijawab masyarakat, susah menemui kepala desa waktu itu. Jadi dari situlah saya berpikir, saya pertimbangkan, oh ternyata benar juga, coba saya fokuskan dulu ke bisnis. Dulu jadi kepala desa tahun berapa kan? 2009, Januari 2009 sampai Januari 2015. 2 periode ya? Satu periode. Dan 6 tahun. Tidak melanjutkan lagi. Ada niat untuk nyalonkan diri anggota DPR atau apa dulu? Untuk sementara saya fokus dulu pada usaha. Ya. Nah, sekarang kan oke, dari bupati mengundurkan diri, kemudian sekarang katanya bergabung ke organisasi NU ya, besar NU. Alhamdulillah kita sudah diajak untuk bergabung di situ, ini kan sebagai bendahara NU. Ya, bendahara NU. Apa mungkin rencana atau program kakak ke depan ini sebagai pengusaha atau sebagai nanti mungkin akan jadi, mungkin suatu saat mungkin ada niat untuk nyalon lagi sebagai pemimpin kabupaten atau? Saya sekarang bagaimana caranya mengupayakan Oku Timur ini sebagai pusat atau sentra bisnis. Makanya kemarin sebelum terjadi badai COVID atau Corona, kemarin kami sudah ini sama Pak Bupati, Pak Pauline Mawardi, akan
mendirikan food station sama BUMD pangan, supaya karena daerah ini sangat strategis, dia di tengah-tengah antara perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Contoh, kalau kita dirikan dry port di sini, ini kan kita kan sudah ada rel kereta api dan langsung ke Panjang, ke pelabuhan internasional kan. Nah, sementara kalau misalnya pusatnya di sini, ini kan akan menampung lintas ini kan dari Lubuk Linggau pun bisa, dari Bengkulu ini kan lintas Sumatera kan. Apalagi tol ini sudah ada, dan ini untuk batu bara kan sudah bisa. Jadi ini dipusatkan untuk jadi tripod, sangat cocok. Terus di sini kalau kita buatkan BUMD pangan ya, di sini sumber-sumber pangan itu cukup banyak, cukup lengkap di Oku Timur. Contohnya seperti beras, jagung, peternakan sapi, perikanan atau ikan ya. Terus sekarang potensinya sudah saya lihat untuk ubi, untuk pabrik tapioka itu sangat cocok, sangat berpotensi di kita. Dan apalagi sekarang di Jawa atau di mana-mana sekarang lagi gencar-gencarnya orang petani porang. Petani porang itu saya pernah lihat, itu yang namanya beras hirataki. Hirataki yang dibuat dari porang itu harganya cukup tinggi, bisa mencapai 120.000 per kilogram. Itu beras itu adalah untuk menghindari kencing manis. Dan yang lagi sekarang ini lagi gencar-gencarnya, laris-larisnya beras hirataki itu dari Jepang. Itu beda dengan beras organik ya? Beda, itu kan dari porang dibuat ini dia buatan, jadi dibuat seperti yang kecil-kecil, namanya beras hirataki. Jadi dia dibentuk jadi beras, dibentuk jadi beras seperti itu. Tapi memang bahannya dari porang. Kemarin saya pernah lihat, dan sekarang lagi booming untuk di pasar internasional harga itu. Sementara potensi itu ada untuk lahan kita luas. Sekarang buktinya ubi ini di mana-mana banyak di Oku Timur ini ya. Contoh di daerah arah Pelacak itu lahan omiba kan banyak yang sekarang ditanam ubi. Belum yang di sini yang lahan kosong ini kan masih banyak. Terus belum di Luting, belum di daerah jalur kombing itu cukup banyak dan cukup berpotensi sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau kita olah, kita jadikan lahan itu menjadi lahan produktif, itu sangat berpotensi. Jadi punya dampak juga terhadap pekerjaan bagi masyarakat, pendapatan dari masyarakat juga dengan adanya peningkatan ini. Ya kalau kita lakukan seperti itu pasti dampaknya sangat signifikan. Contoh misal waktu harga karet tinggi ya, kemarin artinya tingkat kemakmuran masyarakat cukup tinggi, ya, daya beli ini pun cukup tinggi ya. Nah sekarang begitu harga karet anjlok, luar biasa. Nah dari situlah pemerintah harus memikirkan hilirnya. Sekarang ini kalau hulunya, insya Allah petani ataupun masyarakat sudah cerdas dan pintar, tapi sekarang ini bagaimana kita menerobos hilirnya. Kalau hulunya sudah inilah, tinggal kita sosialisasikan. Karena misal petani ini perlu jaminan pasar. Nah disitulah kita buat perlu dirikan wadahnya di sini. Wadahnya, dan alhamdulillah kemarin saya sudah di WA oleh Pak Bupati bahwa izin BUMD Oku Timur sudah keluar, sudah ditandatangani oleh Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian. Baik, BUMD untuk pangan ya? BUMD untuk pangan. Jadi kita berpikir bahwa bukan hanya hulunya tapi juga hilirnya kalau kita pikir hilirnya, iya. Hasilnya juga. Iya, dan sekarang ini kan desa-desa itu kalau BUMD itu sekarang seperti ini. BUMD dia bisa membawahi BUMDes. Kan BUMDes sudah banyak. Nah, di sini BUMD-nya. Ya, BUMD misalnya kita buat BUMD pangan atau kita buat warung sembako murah. Nah, kita salurkan ke desa-desa. Itulah gunanya BUMDes. Tapi induknya di BUMD.
ini kita buat sentralnya, ya. Nah itu yang program saya minta supaya ini berjalan, karena kita juga sudah ada organisasi APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Jadi semua di seluruh Indonesia itu sudah ada terbentuk, dan alhamdulillah Sumatera Selatan sudah. Nah, kalau misalnya hulunya sudah, hilirnya sudah, kemudian pemasarannya? Ya itulah tadi kita karena sekarang BUMDes, misal untuk mendapatkan itu kan ada income juga untuk desa kalau BUMDes kan. Misal contoh kita TND, kita jual produk-produk misalnya seperti Pepsodent, susu, terus Rinso. Nanti kita Unilever kita ajak, kita gabung di sini, kita buat gudang, pusat pergudangan di sini. Nah, jadi mereka juga akan tertarik. Nah, jadi kita salurkan ke desa-desa seperti gas LPG. Nah, jadi kita ini kan isi ke desa-desa seperti sekarang kan ada Pertamini. Nah, Pertamini ini kita bekerja sama dengan Pertamina supaya untuk langsung mobil tangki itu masuk ke desa-desa atau ke BUMDes seperti itu. Jadi mereka tidak lagi harus ngecor ke pom bensin, bawa reject kan. Jadi kalau kita isi di langsung di ini mereka mana yang ada titik-titik Pertamina seperti itu. Jadi nah di BUMDes tersebut ini adalah termasuk informasi juga, ruang informasi dia untuk menyerap hasil pertanian. Misal mereka punya ikan, produk ikan patin, bagaimana caranya kita buat ikan patin itu seperti apa. Nah, misalnya mereka punya produk ikan asin atau keripik pisang, jadi kita ini kan olah di BUMD. Kan kita kemarin sudah kerjasama dengan PT BGR Mandagraha Reksa, seperti itu. Nah, jadi BGR ini bisa menjual ke BGR online dia. Jadi hilirnya kita misalnya kerjasama, misalnya contoh food station di sini, kita bisa kerjasama dengan food station Jakarta. Bisa juga seperti itu, dan mereka sudah siap. Sekarang kan masyarakat kan banyak, ada yang ayam petelur, terus ayam potong. Karena ayam potong, nah, kalau misalnya kita sediakan di sini cold storage-nya, terus sapi, pengemukan sapi banyak, terus sapi pedaging. Nah, kita buatkan di sini cold storage-nya, kita buatkan daging, kita kemas, kita bungkus. Sekarang ini bagaimana cara kita menjualnya? Contoh, saya contohkan seperti ini. Ini kan aqua, ya, aqua. Aqua ini kan produknya sama, ya, isinya sama, ya, kualitasnya sama. Tapi ketika kita bisa mengemas dan bisa menempatkannya, kalau di warung harganya contohnya aqua botol. Kalau di warung harganya bisa 4.000 sampai 5.000. Ya. Nah, ketika di hotel itu bisa sampai 25.000. Apa bedanya? Padahal kemasannya sama. Padahal kemasannya sama, isinya sama, kualitasnya sama, tapi harganya berbeda. Ya? Nah, sekarang ubi itu kalau misalnya kita jual kiloan hanya 1.200, tapi ketika kita buat tapai, terus kita buat keripik, itu sudah beda kan? Sama dengan kayu. Nah, jadi kita ini sekarang bagaimana membuat nilai, menciptakan nilai. Jangan hanya minta nilai atau mencuri nilai. Nah, contoh misalnya ini kan dulu kan lahan tidur, daerah saya ini kan lahan tidur banyak, terus harga tanah cukup murah. Ketika saya ciptakan nilai bagaimana supaya dia ramai, jalan bagus, terus keamanan terjamin, otomatis tingkat ekonomi itu akan meningkat, serta harga aset atau nilai tanah akan naik. Kan berdampak juga dengan masyarakat sekitar. Berdampak juga dengan masyarakat sekitar. Contoh saya buat di situ, saya buat pedagang-pedagang kecil, misalnya pedagang makanan, itu mulai, dan jalannya saya lebarkan, saya bentuk sendiri. Saya mengajak masyarakat begini cara berpikir seperti itu, tuh kemakmuran. Jadi kalau misalnya mereka sudah ada penghasilan, insya Allah itu akan berjalan ekonomi kita.
Iya, memang inovatif kan yang rencanakan itu. Cuman ya, sekarang kita coba untuk realisasinya dulu lah. Jadi sekarang jelas BUMD sudah ada izin dari dalam negeri dan lain-lainnya ya. Tinggal sekarang ini dukungan dari pemerintah mencari orang-orang yang berpotensi SDM yang bisa menghidupkan BUMD itu. Ketika BUMD ini sudah jalan, insya Allah itu akan meningkat pesat ekonomi kita, akan luar biasa. Karena ya Rasulullah juga dia mengajarkan untuk berdagang. Singapura itu bukan daerah pertanian, tapi mereka daerah perdagangan, pusat perdagangan, ekonomi. Nah, jadi kalau kita ini kan Martapura ini jadi kota transit, apalagi bandara sudah jadi, semua sudah ini kan, karena kan kita ini kan termasuk transit, perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung, dan dia di tengah-tengah, kemana-mana enak. Jadi Oku Timur ini punya potensi besar sebenarnya. Sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi, untuk kemajuan ekonomi. Sangat berpotensi. Rel kereta api kita ada. Jadi Pak Faisal sendiri yakin bahwa Oku Timur atau Martapura sendiri dapat menjadi kota besar yang fasilitas lengkap dan lain-lain yang saya yakin. Tapi kita harus membuat kepercayaan investor. Jangan kita misalnya pelaku usaha itu jangan kita matikan. Bagaimana kita besarkan dan kita tumbuhkan. Kita ajak perbankan, kita ajak sharing, kita ajak seperti kita buat expo kan. Tapi kalau berkaitan dengan investasi kan ada beberapa hal, termasuk keamanan, kemudian kemudahan izin. Nah, kalau kondisi sekarang gimana nih? Kalau kondisi itulah yang perlu kita harus rubah. Bagaimana izinnya cepat dan mudah, keamanan kita jamin, insya Allah. Dan fasilitas umum yang lainnya, misalnya seperti listrik, ya, karena industri itu harus didukung semua. Misalnya kita jadikan kawasan industri itu listriknya harus mendukung, fasilitas umum jalannya harus bagus dan lebar. Jadi kan tertarik orang. Ya, seperti itu. Berarti butuh fasilitas yang luar biasa dulu kan, yang menunjang listrik, mau jalan segala macam. Sebenarnya kalau listrik kemarin saya sudah ini sama orang PLN, justru listrik kita sudah ada gardu di daerah Jayapura atau Bunga Maya, itu gardu besar. Bahkan sekarang sudah lebih, baru terpakai sekitar berapa puluh mega. Nah, sementara mereka sudah masih sisa katanya kurang lebih 50 mega. Jadi masih sisa banyak untuk di wilayah seputaran Martapura. Sebenarnya sangat mendukung di seputaran Martapura. Rel kereta api itu kan kemarin Pak Bupati bilang ke saya, yang bagus itu di Belitang. Saya bilang tidak, karena Belitang rel kereta apinya tidak mendukung. Di sana tidak ada. Kalau misalnya kita dirikan ini sudah menjadi sentral kawasan industri, kita buat drive-port, kita buat ini segala macam, itu sangat mendukung kalau diadakan ini kan di Martapura, apalagi di daerah Peromongan ini lahan masih luas, ya. Terus fasilitas yang lain mendukung, misalnya bandara komersil sudah ada. Ini sangat mendukung di tempat ini. Jadi Belitang tetap menjadi tempat sentral hasil pangannya. Sentral hasil pangan di sini ininya industrinya. Karena aksesnya lebih mudah. Iya, aksesnya lebih mudah. Mau kemana-mana dia mudah. Mau lewat darat pun mudah. Terus apalagi sudah ada bandara, itu kan itu sangat mendukung, sangat cepat. Apa tip atau inspirasi hidup atau tips hidup kakak sampai sukses sekarang? Sebenarnya kita harus berani memulai, dan saya dulu punya moto mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin hanya dengan modal berani. Jadi kita perlu keberanian dan kemauan.
bukan kemampuan. Banyak yang mampu, ketika dia tidak mau, tidak berani dan tidak bisa. Sama dengan seperti itu. Dulu daerah ini daerah yang setengah bisa dikatakan cukup rawan. Iya, rawan. Cukup rawan. Iya. Jadi tidak ada hanya sedikit orang-orang yang berani untuk tinggal di sini. Saya dengan niat baik dan niat yang tulus, alhamdulillah saya ajak masyarakat, saya bukakan ini jalan hidup ini. Alhamdulillah satu persatu mulai berdiri seperti itu. Saya upayakan akses jalan mulai dibuka, ya. Terus saya dirikan warung-warung, saya gratiskan mereka. Jadi masyarakat akan menjaga. Ini tolong dijaga, jangan dikotori tempat ini, karena ini adalah sumur kita bersama. Ketika kamu dikencingi atau kamu kencingi atau dikencingi orang lain, kamu juga akan minum air kencing. Jadi tolong dijaga sumur ini. Sumur ini adalah sumur kehidupan kita. Jadi intinya adalah berani memulai. Iya. Kak, mungkin ada impian atau cita-cita yang belum tercapai sama saya. Padahal sudah sukses nih di bidang ekonomi, dan sukses dan lain-lain, dan sukses. Apa yang mungkin yang belum bisa tercapai? Ya, saya sebenarnya impian saya tidak banyak. Bagaimana saya menjadikan diri saya bermanfaat bagi orang banyak, karena sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang banyak. Bukan saya mencari hebat tapi tidak bermanfaat, itu untuk apa? Ya, tapi kalau dia bermanfaat, dia pasti hebat. Jadi kalau bermanfaat banyak konotasinya, bisa jadi pemimpin, pemimpin daerah, banyak cara. Jadi ini bukan kita menjual ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Semua itu ibadah. Ya, silaturahmi ibadah, bisnis ibadah, ya, mendirikan lapangan kerja ibadah, ya, termasuk menikah ibadah, sholat ibadah, berbuat baik ibadah, senyum ibadah, semua yang kita lakukan, bertanaman ibadah, semua yang kita lakukan di dunia ini itu adalah ibadah. Ya, jadi kepala desa itu ibadah, jadi bupati itu ibadah. Semua itu niat kita adalah untuk ibadah. Membuka lapangan kerja ibadah, memberi nasihat itu ibadah. Ya. Jadi semua yang saya lakukan untuk niat ibadah. Jadi masih mungkin sudah cukup untuk impian bertanya. Insya Allah. Terus saya sering melihat contoh orang-orang terdahulu. Saya jatuh dari Rasulullah. Orang mati masih bisa menghidupi orang hidup. Iya. Ya. Terus daerah wali-wali, terus seperti Gus Dur, tempat makam. Orang mati masih bisa menghidupi orang hidup. Kenapa saya orang hidup tidak bisa menghidupi orang hidup? Ya. Jadi saya buka dagangan ini supaya karena di tempat pemakaman Gus Dur atau tempat pemakaman Rasulullah atau pemakaman wali-wali itu sering dikunjungi. Jadi ada orang jual kembang, jual gado-gado, jual bakso. Dari situ kan hidup. Iya. Itu yang orang mati masih menghidupi orang hidup. Itu tadi kan untuk manfaat tadi. Iya. Orang banyak. Seperti itu. Iya. Nah, saya ini orang hidup, makanya saya dirikan usaha ini. Saya akan menghidupi orang hidup, sopir-sopir yang misalnya pengusaha batu, pengusaha beras, pengusaha pupuk, angkutan, semua pedagang. Itu cita-cita saya dalam hidup saya. Oke, sahabat tiga lagi dari ngobrol asik dengan Pak Faisal Habibur yang punya mimpi besar, yang punya cita-cita besar, yang sukses dan yang bidang ekonomi bersama. Dan nanti kita tunggu apa action beliau untuk jadi pemimpin nanti kita lihat. Dan tetap saja di channel tiga lagi bersama saya, dan saksikan terus cerita-cerita inspirasi dan inovasi dari pemimpin-pemimpin atau orang-orang hebat yang ada di Sumsel. Terima kasih. Salam kenal.